Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elvin dari Asta Bumi. Ketika kita menganalisa jabatan, sebenarnya untuk penentuan grade, kompensasi, dan struktur salary, ada patokan khususnya tidak ya, Pak? Oke, terima kasih Bu Elvin. Kalau ditanya ada patokannya, pasti ada Bu. Pertama kita mesti melihat sektor industrinya Bu. Karena begini, sektor industri pasti mereka punya klasifikasi. Kita tidak bisa membandingkan antara gaji manajer misalkan dari antara perusahaan retail, perusahaan F&B, kemudian perusahaan oil and gas, banking, dan juga IT. Walaupun sama-sama fungsinya manajer, tapi pastinya berbeda. Karena pertama kita mesti melihat dari sisi bisnisnya terlebih dahulu. Itu kita pertama, kemudian kita juga melihat dari besaran daripada organisasinya. Kenapa kita lihat? Karena begini, ada suatu kasus, ada suatu perusahaan IT, dia itu membuat suatu jabatan yang saya katakan jabatan itu sangat wow. Kenapa saya bilang wow? Jabatannya adalah Executive Vice President Infrastruktur Teknologi. Saya sempat mikir, infrastruktur teknologi itu apa? Karena saya bukan orang IT, jadi dia bilang infrastruktur teknologi itu bisa dikatakan pekerjaannya dia benar-benar bagaimana membangun infrastruktur teknologi. Itu fungsinya dulu. Nah, sekarang kalau dilihat, pekerjaannya apa? Kalau dia membangun infrastruktur, berarti dia harus membangun dari konsep dasar sampai barang tersebut jadi. Seperti itu tuh kalau infrastruktur. Kita berbicara infrastruktur, oh infrastruktur bangunan, struktur bangunan seperti itu. Infrastruktur ini bagaimana? Infrastrukturnya SDM-nya udah benar atau belum? Secara sistem itu sudah terbentuk atau belum? Jadi kita akan melihat, nah itulah nanti akan mendefinisikan dari jabatannya. Nah, pertama jadi kita lihat dari ininya dulu, dari apa? Dari sisi bisnis lainnya dulu apa? Dari segi bisnisnya itu apa? Dari masalah kualifikasi jabatannya itu apa? Sehingga kita bisa menentukan berapa sih angka untuk menentukan grade, berapa sih angka untuk menemukan remunerasinya. Karena ini menjadi penting, jangan sampai nantinya untuk jabatan GM, kok jabatan GM gajinya cuma 7 juta, kok jabatan manajer gajinya 4 juta. Harusnya nggak segitu, karena GM itu merupakan junior director dia. GM itu junior director, dia itu satu level di bawah direktur. Dia bertanggung jawab sangat strategis, harusnya gajinya bukan segitu. Ada loh perusahaan yang gaji GM itu gajinya 7 juta, manajer gaji 4 juta, sedangkan UMR DKI aja sekarang 4,5 juta. Tapi ada perusahaan yang melakukan seperti itu. Saya bilang ini salah. Karena kita mesti melihat secara tanggung jawab pasti berbeda. Resiko jabatan pasti berbeda. Kompleksitas jabatan pasti berbeda. Kompetensi jabatan pasti berbeda. Skill jabatan pasti berbeda. Kualifikasi kapasitas jabatan pasti berbeda. Sehingga itu nanti dari faktor-faktor itu, Bu Elvin, akan menentukan berapa sih besaran kompensasi yang akan dibuat oleh perusahaan. Tapi harus dilihat juga dari market kompetitor. Kita nggak bisa, sekarang gini, setiap tahun banyak perusahaan-perusahaan seperti Tower Watson, seperti Tower Watson, kemudian juga beberapa kayak Kelly segala macam, Kelly Services, JAC, mereka ngeluarin tuh salary survey segala macam. Saya suka bilang ini kok ketinggian ya. Ketika HR manager, jabatan gaji HR manager itu untuk perusahaan di bidang apa, di bidang ini, di bidang apa, di bidang IT, perusahaan bergerak di bidang IT, HR manager yang kualifikasinya 10-15 tahun itu gajinya bisa sampai 65 juta. Saya belum pernah melihat loh HR manager gajinya sedemikian tingginya. Tapi banyak salary survey itu naruh. Nah, kita bisa jadikan patokan. Kita jadikan patokan apa berdasarkan market, berdasarkan size perusahaan, berdasarkan bisnis perusahaan. Makin besar bisnis perusahaan, makin kompleks bisnis perusahaan, sehingga gaji yang diberikan juga menjadi lebih besar lagi. Jadi faktor-faktor itulah akan menentukan bagaimana untuk kita menentukan grade. Nah, grade itu sendiri saran saya harus dikualifikasikan, Bu. Kualifikasinya begini. Misalkan kualifikasi level 1 itu yang paling basic. Level 2 dia sudah berpengalaman. Level 3 itu paling tinggi. Sehingga di situ ada semacam rentang gaji
perusahaan akan lebih mudah bagaimana dia menentukan kenaikan gaji setiap tahunnya. Sehingga ada patokannya, ada gaji terendah, ada gaji tertinggi, ada gaji tengah. Untuk memberikan patokan dan juga memberikan gambaran. Rentang gaji itu akan memberikan gambaran berapa sih kita harusnya membayar gaji karyawan, entah karyawan baru atau misalkan ada kenaikan gaji. Nah, faktor-faktor itu dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana sih penentuan grade, kompensasi, dan juga struktur salary. Ini maksudnya kepada struktur skala upah, Bu, sebenarnya. Gitu ya, Bu Elvin, semoga bisa menjawab, Bu. Bagaimana, Bu Elvin? Iya, baik Pak, sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak Hendy penjelasannya. Sama-sama, Bu Elvin. Oke, baik.